Halo guys, assalamualaikum. Sebenarnya aku agak bingung sih mau opening di video kali ini itu seperti apa. Karena biasanya kalau video-video di YouTube itu kan harus ada kalimat mantra di openingnya. Kalimat mantranya itu kayak gini nih. Welcome back to my YouTube channel. Iya gak sih? Apa aku coba aja lah ya. Aku coba aja kali ya untuk opening video ini. Ya udah, jadi aku ulang lagi ya. 1, 2, 3. Halo guys, assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Cocok gak sih? Cocok gak ya? Ya udah deh, aku lanjutin dulu aja kali ya. Jadi, ini merupakan video episode keempat dari Ocehan Ryan. Yeay! Mana suaranya? Mana tepuk tangannya? Yeay! Karena gak ada orang, jadi aku melakukan semuanya sendiri. Bentar, aku tepuk tangan dulu. Yeay! Ya udah gak apa-apa, biar seru aja, biar rame gitu kan. Nah, di video kali ini aku akan membahas bagaimana sih cara mengelola stres atau manajemen stres atau ya apapun itulah, yang penting bisa menangani stres gitu. Biasanya nih kita itu sering gak sih kayak merasa, aduh gue stres nih, gue harus apa ya? Aduh bagaimana sih biar gue itu gak stres lagi? Iya gak sih? Sering gak sih kayak gitu? Jadi, aku akan membahasnya nih di video kali ini. So, langsung aja duduk manis, ambil posisi, terus setel deh video ini. Biar nanti tahu gimana sih caranya mengelola stres itu. Nah, kali ini aku gak sendirian. Ya, kayak biasanya aku gak mau sendirian karena aku sudah terlalu lama sendiri gitu. Jadi aku akan menelpon salah seorang teman aku yang aku kenal dari komunitas. Komunitasnya udah pernah aku mention di video-video sebelumnya. Dia ini merupakan seorang alumni dari Fakultas Psikologi Universitas Pancasila, lulus di tahun 2016. Ya udah langsung aja lah ya, nanti bisa kenalan sendiri dari orangnya. Aku telepon. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga diangkat. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Puspa ya? Kak Puspa ya? Pertanyaannya, masa salah Amin. sambung? Takut salah sambung Apa aja nih aku Kak. enggak lah. Oke, Insya Allah enggak. alhamdulillah. Sebelumnya aku ngucapin terima kasih ya Kak, karena Kakak mau berbagi nih terkait ilmunya nanti yang akan kita sharing bersama. Iya, terima kasih ya Kak. Aduh, Terima agak kasih gugup juga nih ya sebenarnya. Rainnya udah ngajak aku untuk apalah-apalah ini. Iya, bikin podcast ala-ala nih Kak. Iya, iya nggak apa-apa. Mm-mm. Kita Oke. berbagi. Mm-mm. Nah, kali ini nih kita akan sharing tentang stress management ya Kak ya. Sebelumnya boleh deh Kak, biar teman-teman pada kenal siapa sih sebenarnya yang kita telepon pada kesempatan kali ini. Ya ampun aku grogi. Kakak grogi, aku juga grogi nih. Oke, perkenalkan ya teman-temannya Ryan. Aku Puspa Riksa Sindiana. Aku alumni psikologi UP. Angkatannya perlu dikasih tahu nggak ya? Aku malu nih. Sembunyiin aja nggak apa-apa sih Kak. Sembunyiin aja ya biar tampak muda ya. Iya, biar biar tampak seumuran ya kita ya. Iya, iya aku seumuran sama Ryan. Bohong banget kayaknya. Iya aku Puspa dari alumni UP.
Universitas Pancasila di Jakarta. Mm-mm. Kegiatan aku sekarang apa ya, makan tidur kali ya, karena lagi WFH. Oh iya bener. Tetap di rumah aja kan Iya. Kak? Stay at home Stay at tetap. home. Berarti, Terus apa lagi mm-mm, ya? Eh, Paling, oh ya, kalau mau nge-add aku boleh di Instagram. Cil promosi. nggak apa-apa Kak, promosi. Eh, Biar teman-teman bisa pada di sharing-sharing lebih jauh nanti. Iya iya. Eh, Instagram aku @sindiana, CINDIANA. Oke, bisa di-follow nih teman-teman. Instagramnya Kak. Panggilannya Kak Cindy, Kak Puspa, atau gimana nih Kak? Karena nama aku terdiri dari 3 suku kata, orang-orang beda-beda sih manggilnya. Ada yang manggil Puspa, ada yang manggil Riza, ada yang manggil Cindy. Jadi terserah teman-teman mau manggil aku apa. Oke, kita sepakatin aja kali ini manggilnya Kak Puspa ya. Biasanya karena Ryan juga udah seringnya manggil Kak Puspa, jadi kita manggilnya Oke, Kak Puspa aja siap. ya. Siap, Nah, siap, siap. teman-teman bisa follow nih Instagramnya Kak Puspa di @sindiana, CINDIYANA ya Kak. Ya, Iya. betul sekali. Oke, kita langsung aja nih Kak. Akan membahas tentang stress management. Sebenarnya nih Kak, Hmm? stres itu definisi secara psikologinya apa sih? Stres itu ya, kalau sepemahaman aku ya, yang pernah aku baca di salah satu jurnal psikologi itu, Mm-mm. stres itu suatu keadaan yang dihasilkan atau biasanya muncul akibat adanya tuntutan yang berlebih pada diri kita yang kita sendiri tuh nggak mampu buat menyelesaikannya atau memenuhinya. Jadi Oke. eh, contohnya kayak kita terlalu memaksakan diri kita akan sesuatu hal yang nantinya membuat kita tuh jadi stres, atau enggak ada tuntutan-tuntutan yang berlebih dari lingkungan sekitar gitu. Mm-mm. Kayak misalkan gini, aku kasih contoh. Em, Kita udah tahu nih kemampuan kita tuh cuma sampai level 3, tapi kita menuntut diri kita tuh untuk sampai level 5 gitu. Itu nggak apa-apa sih, bagus. Cuman kita harus ngelihat juga mampu nggak diri kita untuk loncat dari level 3 langsung ke level 5 tanpa harus melewati level 4 dulu gitu loh. Oh, jadi kondisi Jadi tekanan kayak yang berlebih gitu ya Kak ya? kondisi tekanan yang berlebih gitu. Karena Mm-mm. kan setiap orang kan kemampuannya beda-beda. Jadi kita Iya, nggak bisa betul. memukul rata gitu kan. Jadi kayak misalkan Ryan nih bisa rajin banget nih baca buku, sehari satu buku selesai, sedangkan aku baca satu buku aja cuman sehari cuma bisa 2 lembar gitu kan. Kayak kalau aku maksain satu hari baca satu buku, yang ada aku stres gitu kan, kayak Oh, aduh oke. boring banget nih gitu kan. Mm-mm, Kok Ryan mm-mm. bisa sih, aku nggak bisa kan. Jadinya karena kemampuan kemampuan kita kan beda juga, jadi nggak bisa disamakan gitu loh antara satu individu dan individu yang lain. Oh, Jadi oke. Mm-mm. gitulah. Oh, secara definisinya seperti itu, teman-teman. Nah, apakah stres itu Kak Mm-mm. selalu konotasinya itu buruk atau negatif gitu? Apakah stres ada yang positif juga nggak sih Kak? Sebenarnya itu orang itu ada dua respon sih, Mm-mm. apa, ketika menghadapi stres itu, dan nggak selalu stres itu identik dengan buruk, dengan konotasi yang negatif ya. Mm-mm. Stres itu sendiri ada dua jenis, kayak stres yang positif. Aduh sorry, ada motor kenceng banget lewat. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Iya, ada stres yang positif, ada stres yang negatif gitu loh. Stres positif itu kayak gimana sih? Stres yang positif itu stres yang bikin kita tuh lebih giat atau lebih bisa nge-explore kemampuan kita. Kalau stres yang negatif itu lebih cenderung buat diri kita itu kontraproduktif. Nah, Hmm, stres yang positif ini tuh kayak gimana sih? Maksudnya yang bisa, kok stres bikin giat sih? Yang ada bikin males kan? Biasanya tuh kalau udah stres, cemas, ya mm-mm. udahlah, jadi mager gitu kan Iya, biasanya kan. ditinggalin Nah, ya, diabaikan gitu ya Kak ya. Mm-mm. uh, ya udahlah, ntar aja lah, ntar aja. Tahu-taunya menumpuk-numpuk-numpuk, yang ada makin stres kan. Mm-mm, mm-mm. Nah, stres positif ini tuh kayak gini misalkan, uh, kita tuh besok
mau ujian, kita Mm-mm. besok mau ada ujian, pasti ada pressure dong, ada stresor yang buat kita stres, yaitu besok ujian yang Oke. aduh nggak tahu nih soal yang bakal keluar yang kayak gimana, apa aja yang akan keluar nih soal-soalnya gitu kan, pasti itu kan kayak buat kita stres. Cara kita menanggulangi stres itu adalah besok sebelum ujian kita belajar dulu, ya kan, belajar dulu eh, materi-materi yang prediksi yang akan keluar besok buat Ujian. ujian gitu Oh, kan. oke. Itu kayak, nah itu kan jadi kayak stresnya itu jadi kayak bikin kita ini dong, bikin kita Berusaha kayak gitu ya kak ya? berusaha berusaha mengeksplor diri kita gitu loh, jadi kayak kita ada usaha untuk menyelesaikan si stresnya ini gitu. Jadi kayak udah tahu besok mau ujian, ya udah sebelum 1 hari sebelumnya belajar buat ngatasin ujian itu biar kita bisa jawab soal-soal ujian itu. Stres Mm-mm. kita kan jadinya si stres ini kan jadinya bisa kita handle dong gitu. Mm-mm. Mm-mm. Seperti itu kurang lebih kalau yang stres positif. Terus kalau Mm. yang stres negatif itu kayak gimana sih bikin kontraproduktif? Yang kontraproduktif itu kayak yang sekarang kita alamin aja deh. Orang-orang pada panik buying Oh yang iya iya. menghadapi menghadapi apa namanya pandemi COVID-19 ini, COVID-19. virus corona ini. Mm-mm. Itu kan mereka stres karena mereka takutan akan Mm-mm. virus si COVID-19 ini yang malah mereka buat apa yang malah mereka akhirnya memilih untuk panik buying, beli apa persediaan barang makanan, Yang secara berlebihan kebutuhan gitu ya kak? secara berlebihan gitu. Nah di situ kan panik buying sendiri itu kan nggak baik gitu loh, maksudnya nggak baik. Pertama, manajemen keuangan mereka pasti akan kacau balau karena mereka mengeluarkan pengeluaran yang tidak terduga dan Mm-mm. tidak terhitung gitu loh. Mm-mm. Jadi kan merugikan mereka juga kan. Toh Oh beli iya. belanjaan ini tuh kepake apa enggak sih? Kayak jadi kayak ikut-ikutan aja gitu loh. Nah itu kan nggak nggak produktif gitu loh, nggak jadinya Jadi kontraproduktif gitu. kontraproduktif. Oke. Harusnya kan kalau stres yang baik nih, kita tahu nih sih ada virus endemik COVID-19, Mm-mm. virus corona ini. Kalau kalau kita pikir buat stres itu jadi stres positif, kita pasti akan cari info gimana caranya buat apa Mencegah namanya gitu ya kak? mencegah si Mm-mm. virus ini. Salah satunya kayak sering cuci tangan, jaga kebersihan, makan makanan yang sehat, olahraga, tidur teratur, Mm-mm. Mm-mm. kayak gitu-gitu kan. Jadi Iya benar. apa namanya, jadi si kecemasan itu tuh, si stres itu tuh ditangkis sama informasi yang kita cari dan kita kita peroleh sendiri gitu dengan kalau yang main istilahnya main di telan mentah-mentah informasi, oh ini ada virus corona nih, kita harus segera membeli segala Belanja, kebutuhan, menimbun gitu ya kak ya? menimbun segala macam gitu kan. Itu kan yang pertama ngerugiin orang banyak juga kan, Iya benar yang kedua setuju. ngerugiin dirinya sendiri juga karena itu tuh kayak itu tuh yang istilahnya barang-barang yang lo beli tuh belum tentu lo kepake juga gitu. Iya iya Ya benar. gak sih, Iya benar. kayak gitu sih. Jadi seperti itu bedanya antara stres yang positif dan stres yang Mm-mm. negatif. Kalau nggak salah namanya kalau yang stres positif itu eustress ya kak ya? Iya benar, aku lupa Eustress. nama ininya, Kalau yang nama. negatif itu seingat aku sih distress. Jadi ada yang Iya ya, eustress dan sama distress. distress. Mm-mm. Soalnya aku lebih biar lebih apa, teman-teman yang non psikologi memahami aja sih. Oh iya, jadi itu terminologi psikologinya gitu ya kak ya, eustress dan Terminologi ada positif negatif. distress. Kalau Simpelnya ya positif dan seperti negatif itu, gitu. negatif. Iya benar. Nah, terus nih Kak, ketika kita dihadapkan dengan stres, pastinya tubuh kita kan merespon ya Kak ya. Nah, bagaimana sih Kak respon tubuh kita ketika kita dihadapkan dengan stres? Reaksi tubuh ya. Ya, Eh, Stres negatif itu kayak contohnya itu sebentar. Oh ya, kayak karena stres negatif itu kan yang
membuat cemas itu nanti kan berujung ke anxiety kan. Mm-mm. Anxiety itu biasanya berujung dengan psikosomatis. Oke. Nah, biasanya reaksi tubuh ketika psikosomatis itu kita tiba-tiba Mm-mm. keringetan, sakit perut, tiba-tiba sesak napas, pusing. Yang sebelumnya gitu kayak kita tuh baik-baik aja, secara fisik kita baik-baik aja, tapi karena ada stres negatif ini jadinya kita keringetan, jantung lebih cepat berdetaknya, atau uh, sakit perut, sesak napas, kayak yang sesuatu yang nggak terduga gitu, padahal fisik kita sih sebenarnya baik-baik Baik-baik aja aja gitu. gitu. Mm. Kayak tadi aja contohnya, kayak besok ada ulangan terus kita nggak belajar malamnya, pasti kan psikosomatis tuh kayak aduh keringet dingin, aduh bisa nggak jawabnya nggak ya, Mm-mm. aduh ini soalnya kok susah banget sih, kayak gitu gitulah. Mm-mm. Atau enggak kayak teman-teman Ryan yang sekarang lagi mau ujian skripsi, sidang skripsi, pasti ada tuh Iya, sebelum masuk benar-benar. ruang sidang itu psikosomatis dulu yang Iya, aduh aku pengen pipis, aduh aku deg-degan banget nih, aku keringetan banget nih, pusing, aku aku pusing, aduh gemeteran, iya aku kayak gitu, gugup, terus ngomongnya jadi balelo patah-patah gitu. gitu kan. Iya gitu. Salah satunya apa, eh, respon ke tubuh kita sih itu sih, kayak jadinya deg-degan, keringetan, sakit perut, pengen pipis, Oke. tiba-tiba pengen pipis, Mm. kayak gitu-gitu sih Berarti setiap biasanya. orang beda-beda ya kak ya, respon Iya tubuhnya. beda-beda, karena kecemasan orang juga kan beda-beda. Ada yang psikosomatisnya, kecemasannya parah banget, itu bisa kayak nggak bisa napas banget, kayak Oh tiba-tiba. iya. Karena pernah kalau nggak salah temen aku pas mau sidang skripsi itu, karena dia punya psikosomatis yang Mm-mm. kecemasan Mm-mm. yang berlebih banget, itu tiba-tiba dia kayak ya ampun tolongin gue dong, gue sesak napas, padahal sebelum 30 menit sebelum dia masuk tuh masih kayak masih bisa ketawa-ketawa gitu, pas beberapa menit sebelum dia masuk ke ruangan itu kayak ya ampun gue sesak banget Oh gitu. iya gitu kak, ada Iya, yang sampai seperti itu ada yang ya. sampai kayak gitu bahkan ada yang bolak-balik ke kamar mandi terus gitu. Tapi yang ekstrimnya sih yang di temen aku itu yang sampai tiba-tiba sesak nafas gitu, yang kita juga aduh gimana nih, dikit lagi lo masuk masa sesak nafas sih gitu kan. Mm-mm. Ya ampun. Tapi alhamdulillah untungnya dia lulus. Alhamdulillah. Iya. em, Aduh aku lupa tadi mau ngomong apa jadi ya. Iya, jadi bentuk responnya juga berbeda-beda tiap individu gitu. Ada tingkat yang dan Ada bisa tingkatan. jadi dari stres itu eh, ke ini ya kak ya, ke gangguan yang lainnya seperti gangguan panik gitu. Iya nggak sih kak? Bisa kan kak? Iya benar-benar bisa kayak jadi Mm-mm. Terus ekstremis sih, sampai kayak panic attack gitu nggak sih? iya, itu juga karena ada stres ya awalnya gitu kak. Ada stresor. Mm-mm. Yang jadi pemicu si panic attack-nya ini. Terus berarti penting banget dong ya Kak, ketika kita dihadapkan dengan stres, kita perlu tahu nih cara mengelola stres dalam diri kita. Iya nggak sih Kak? Nah, iya benar-benar mak. Nah, itu tuh apa? Itu yang kita sebut biasanya manajemen stres ya, coping. Iya, Manajemen stres, benar gak sih? Gue sotoy banget gak sih? bener sih Kak, seingat aku juga. Karena yang aku pelajarin juga istilah dalam mengelola stres, kalau dari istilah psikologinya itu strategi coping stres. Iya Hmm. itu. Strategi coping stres sendiri itu ada dua ya kak kalau nggak salah ya. Hmm, Kalau yang kalau kakak nggak salah pelajari sih, gimana? kalau yang aku pernah baca sih kayak si manajemen stres ini tuh buat tahapannya tuh ada 3 gitu loh. Mm-mm, Yang mm-mm. pertama ngeidentifikasi stresornya, terus praktekin mempraktekkan cara ngatasinnya, terus yang ketiga itu nyari support group Ah iya di benar-benar. lingkungan, Mm-mm. terhadap lingkungan kita. Iya. Karena manajemen stres itu kan salah satu cara untuk mengendalikan atau ngekontrol stres pada diri kita kan, yang Mm-mm. buat ngetahuin ini penyebabnya kenapa sih gitu kan. Iya benar.
Jadi cari tahu dulu gitu ya Kak, penyebab Cari. dari stres kita itu apa Mm-mm. sebenarnya, sampai akar masalahnya gitu ya Kak ya. Benar. Lalu terus Sumbernya, kita penyebabnya. cari apa? eh Cari tahu nih kita gimana sih buat nyelesain si stresor ini, akar masalahnya nih gimana sih gitu. Mm, mm, Terus ya baru ketika kita udah tahu nih titik temunya, oh iya, kayak misal oh iya gue stres nih kalau misalkan eh, besok ujian terus baru malam ini belajar, berarti gue harus Belajar dua dari tiga hari sebelumnya. sebelumnya baru udah harus belajar gitu kan. Nah itu Iya. kan kayak ngepraktekin ke diri sendiri juga kan. Mm, 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 Terus buat terus yang tahap yang terakhir kita cari support dulu, kita carilah teman-teman kita yang bisa buat diajak belajar bareng, belajar yuk, bentar lagi kan ujian gini 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 gitu kan. mm, mm, Jadi mm. kita cari tempat teman-teman yang mendukung untuk penyelesaian stres kita juga gitu, karena support group itu penting banget kayak buat ngedukung diri kita gitu loh. Iya benar sih Kak. Aku juga setuju kalau support group atau Mm-mm. mencari dukungan dari lingkungan itu berpengaruh sih terhadap keyakinan kita dalam Mm-mm. menghadapi sebuah masalah atau stres itu gitu. Dukungannya Iya juga bisa benar-benar. dari orang tua ya Kak, yang Iya. terdekat ya dari orang tua Mm-mm. atau dari temen juga bisa atau mungkin dari Dari pacar. sahabat, iya dari calon ya kan. Oh, calon ya Kak sekarang ya. Bilangnya calon. Kalau kita masih pacar Calon nih kan, Kak. calon calon pacar, calon gebetan Oh kan iya, benar banyak. benar Iya benar. bener kan. Pokoknya calon aja ya calon Kak. calon aja dulu. Calon dulu. Mau boleh calon pacar atau calon suami atau Gebetan. istri atau bahkan Uh-uh. calon gebetan. Bahkan meminta support dulu sama calon mertua pun nggak apa-apa, deketin mertuanya dulu ya Oh kan, iya, bisa bisa. orang tuanya dulu. Deketin orang tua dulu baru deketin Uh, anaknya uh, uh. gitu ya Kak. Oh, kalau Iya kita benar. jadi melancongnya jauh nih. Iya iya, mohon maaf ya kayaknya Mohon maaf ini ya, nih. mohon maaf nih ya temannya Ryan ya. Hmm, iya, jadi seperti itu. Nah, kalau yang aku pelajarin sih Kak, nih Mm-mm. strategi coping stress sendiri itu ada dua jenis sih. Kalau nggak salah ya, kalau salah ya Mm-mm. mohon diperbaiki. Iya, kalau misalkan ada poin-poin yang kita Miss terlewatkan atau atau ada kesalahan, miss atau salah itu bisa banget ya diskusi aja tolong. kita. Nah, strategi coping stress sendiri itu ada dua jenisnya. Yang pertama itu ada problem focus coping dan yang kedua itu ada emotional focus coping. Di mana kalau yang problem focus coping itu dari namanya aja udah problem fokus, artinya kita fokus terhadap masalah yang kita hadapi gitu. Kita menyelesaikan dulu nih masalah-masalahnya. Nah, kalau emotional focus coping dari namanya aja udah emotional focus, artinya kita berfokus terhadap penyelesaian dari masalah perasaan kita, maksudnya seperti itu. Tuh, strategi coping stress itu ada dua, problem focus coping dan emotional focus coping. Emotional focus coping Yeah. Em, terus Kak, ya. aku lupa deh, kayaknya antara baca artikel atau denger dari YouTube, aku lupa, tapi pernah ada statement seperti ini. Anak muda itu lebih mudah atau cenderung untuk berhadapan dengan stres. Nah, kira-kira menurut kakak nih, kenapa ya anak muda itu lebih mudah untuk stres? Anak muda lebih mudah untuk stres itu, iya sih, aku juga pernah baca di salah satu tweet dari APA, Mm-mm, American Psychology Association itu, mereka kayak ngadain survei gitu loh di sana. Itu mm-mm. katanya hasilnya menunjukkan emang benar remaja sekarang itu lebih mudah ngalamin stres akibat pola hidup yang nggak sehat juga gitu, kayak mereka Oh, mengikuti pola hidup orang dewasa gitu, oke. kayak gitu sih. Terus kenapa mungkin yang aku pahami dari baca artikel di EPI itu tuh, Mm-mm. kenapa anak muda lebih mudah stres itu karena ini sih kayaknya ya,
pola hidupnya yang pola hidup anak muda sekarang nggak sehat banget sih, termasuk aku kayaknya. Hmm, Kayak gimana tuh kurang Kak? tidur, kualitas tidur buruk, terus kayak sering begadang, olahraga jarang, makanan makanan terlalu banyak, makan junk food, boba dan teman-temannya, Makanan kekinian ya Kak ya? makan kekinian, ya. Terus tuntutan hidup yang modern sekarang kan, eh, kayak di YouTube YouTube, di Instagram Instagram itu banyak yang outfit of the day, Oh iya apa sih benar. yang mamerin harga dari atas, dari ujung Iya, rangsa sampai berapa ujung kaki. berapa harga outfit lo? Itu iya, itu kan kayak gak secara langsung bikin anak muda anak-anak muda sekarang tuh kayak Mm-mm, mengikuti tren. mm-mm. Jadi tuntutan hidup makin tinggi, tapi mereka pendapatan mereka masih belum bisa memumpuni untuk ikut gaya seperti itu gitu. Oh, jadi ada gap ya Kak ya antara apa uh, yang mereka inginkan dan Sama. mereka lihat dengan apa uh, yang mereka miliki seperti itu. itu kayak Oke. terus kayak penggunaan medsos juga, Oh kayak iya gitu sih, sih. benar-benar. Iya, Jadi sekarang kayak apa banyak namanya, banget ya Kak. eh, mm-mm, hanya sekali didapat gitu dalam genggaman itu kita iya, tahu segalanya. Jadi ya mm-mm, memang benar sih banyak tekanan yang datang dari mana-mana gitu ya Kak ya. mm-mm. Hmm. Ditambah kita akses internet udah mulai sangat sangat amat sangat bebas banget, kita bisa akses apapun gitu. Mm-mm, Jadinya mm-mm. kita, oh iya ya ini ya, jadi kayak istilahnya ikut-ikutan, tapi kita tuh belum tentu mampu juga gitu. Mm-mm. Jadi kan itu kan kayak buat diri kita stres sendiri nggak sih. Iya benar. Jadi teman-teman semuanya, ikutilah sesuai dengan kantong kalian. Iya benar. Em, Mungkin karena ini juga kali ya Kak. Kalau menurut aku sih dari menanggapi statement itu, karena anak muda itu emosinya masih labil gitu ya nggak sih Kak? Iya, Jadi iya, belum apa ya? Karena emosinya masih labil, jadi menanggapi ikut-ikutan. halnya iya seperti ikut-ikutan, belum tahu nih mana yang manfaat bagi dirinya atau gimana. Jadi dia cenderung impulsif gitu ya Kak ya mungkin ya. Iya, iya. Jadi kayak apa? Kayak semboyan anak muda sekarang tuh kan YOLO gitu kan. Iya Mm-mm. sih? You only live YOLO gitu. once. Heeh. Ya udah Mm-mm. sekarang dulu gitu, besok ketaran aja gimana besok gitu kan. Iya, Padahal kan jadi gak gitu juga kan, harusnya lebih bijak lah ya dalam iya benar-benar. menghadapi tuntutan hidup dan pergaulan Iya zaman benar. Jadi harus sekarang. bisa memilih dan memilah mana nih yang memang baik buat diri kita, mana yang enggak gitu, mana yang bisa kita tinggalkan. Untuk apa? Untuk salah satunya itu ya mengurangi stres yang kita hadapi gitu ya Kak ya. Mana yang berfaedah, mana yang unfaedah, asik. Anfaedah baik gitu teman-teman. Dan hmm, terakhir nih Kak, aku mau nanya nih, Apa-apa. gimana sih? Tadi kan udah di-mention juga salah satunya yakni mengurangi tekanan-tekanan dan memilih dan memilah mana yang berfaedah buat diri kita. Nah, selanjutnya tips apa lagi sih Kak biar kita mostly ya yang mendengarkan ocehan Ryan ini kan anak muda nih Kak. Jadi gimana tips agar diri kita itu selalu tenang dan gak mudah untuk stres? Ada nggak Kak? Eh, Tipsnya ya, tipsnya sih gampang sih, simple sih. Gaya hidup sehat aja sih, itu udah paling ampuh deh buat menghindari stres itu. Kayak, oh iya, kurangin begadang, terus olahraga itu penting banget supaya badan kita sehat, dan menghindari dari virus corona juga kan. Oh iya benar, yang terpenting itu untuk saat Mm-mm. ini. Iya, untuk saat ini imun kita, tubuh kita harus tetap sehat ya teman-teman. Iya. Terus, nah yang paling penting nih, banyak banget anak muda sekarang yang ngerokok. Itu kurangin tuh, kayak ngerokok-ngerokok, kayak Hmm, gitu-gitu. Kurangin deh, kalau bisa berhenti gitu kan. Karena nggak bagus juga kan buat tubuh kita. kesehatan. Terus, Mm-mm. terus
selalu berpikiran positif dan lakuin apa yang lo suka gitu, lakuin hobi yang kalian suka. Oh iya, Itu benar pasti benar benar. kayak mengurangi stres dalam diri kita. Oke, iya benar. Kalau istilah zaman sekarangnya tuh lagi em, banyak banget yang Mm-mm. bilang itu self care ya kak ya. Oh iya, self care, Melakukan self self love, care, self self care, love. self love. Iya, self care juga bisa digunakan untuk eh, mengurangi dampak stres gitu ya kak. Biar kita nggak mudah stres kayak misalnya melakukan hobi yang tadi udah Kak Puspa mention, terus juga kita bisa merawat diri kita, Pedicure, biar manicure, iya maskeran gitu kan Kak, maskeran, skincarean. skincarean, Nah, bener. itu juga bisa membuat tubuh kita itu relax, jadi kita nggak mudah untuk Mm-mm. stres kayak gitu. Betul, 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 betul. Mm-mm. Terus kita kan anak psikologi nih, punya semboyan, tau nggak Ryan? Apa tuh Kak? Untuk menghadapi si virus corona ini. Gimana tuh? Singkatan dari psikologi. Gimana Kak? Kayaknya aku belum pernah denger Singkatan sih. belum belum pernah dengar ya? Belum belum. Jadi psikologi itu punya salah satu punya singkatan untuk menghadapi stres kita semua yang sedang kita alami ini, Mm-mm. menghadapi virus corona ini, COVID-19 ini. Jadi singkatannya itu dari psikologi. P-nya itu perhatikan kesehatan, karena itu penting Mhm. banget kan buat kesehatan kita sekarang, imun kita sekarang itu. Iya. Terus S-nya itu social distancing atau Oh, oke. physical distancing. Mhm. I-nya itu ingatlah kebersihan. Karena Wah, kita harus tetap bersih, tetap cuci tangan ya teman-teman, tetap pakai masker. benar, benar. Terus K-nya itu konsumsi makanan dan vitamin. Oh, Makanan sehat, oke. Mhm. vitamin buat menolak si virus ini Bi positif ya. ya. Kita semua bisa melewati. Terus si O itu olah lebih mikir ini. Terus kayak caranya itu eh, melakukan kebiasaan yang baik, yang tadi tuh kayak Mhm. hobi, ngelakuin hobi ini itu gunakan masker kemanapun, pakai masker. Dan ingat ya, maskernya itu boleh pakai yang kain loh, Iya, masker benar. masker 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 buat apa, rumah sakit itu biarkan tenaga medis yang menggunakan, kita nggak apa-apa pakai masker kain, yang penting tetap cuci tangan kok. Iya, Ya nggak benar sih? benar. Mhm. I-nya Terus itu terakhir ingat I-nya? I-nya itu ingat selalu untuk berdoa kepada Tuhan, karena virus ini kan yang menciptakan Tuhan, jadi kita pasrahkan diri kepada Tuhan Oh iya, benar supaya benar. virus ini tuh tetap bisa hilang gitu, Iya, dan biar kita semua bisa melewati biar kita keadaan menang ini dengan melawan virus baik gitu dan ya, Kak. sehat, dan tidak ada ini singkatan, aku juga mes banget. Ternyata seperti itu, teman-teman. Jadi ada singkatannya biar kita selalu aware terhadap COVID-19 ini dari psikologi. Aduh, aku agak lupa kalau suruh ngulang lagi. Jadi nanti teman-teman bisa muter lagi terus dicatat ya singkatannya. Nanti aku juga bakal nyatet sih. Nanti aku putar ulang terus aku catat juga biar aku bisa lebih aware lagi nih terhadap COVID-19 gitu. Deh. Ya udah Kak, makasih banget ya Kak udah sharing-sharing bareng nih kita nih bikin konten Ocehan Ryan episode keempat tentang stress management dan Iya, mm-mm. ya makasih banget juga Ryan udah ngajak aku untuk ngoceh bareng Ryan yang Iya semoga ocehan kita bermanfaat ya Kak buat ya semoga teman-teman. berfaedah Iya untuk semoga teman-teman berfaedah. teman-teman Ryan. Dan mohon maaf kalau misalkan ada kekurangan ataupun ada yang kepleset dalam menjelaskan, mohon dikoreksi, kita Iya, diskusi bareng biar
aku mendapatkan pengetahuan yang baru. Yap, benar banget. Tadi aku juga agak lupa sih mau ngomong Mm-mm. di depan nih. Jadi buat teman-teman, ocehan kita ini dibahas dari segi perspektif mahasiswa psikologi ya Kak ya. Jadi kita Mm-mm. bukan ahli nih teman-teman, tapi kita mencoba untuk sharing dari ilmu yang udah kita pernah pelajari dan kita dapatkan dari membaca jurnal, terus menonton YouTube, informasi-informasi yang kita dapatkan seperti itu. Jadi kalau misalnya kita ada salah dan kurang, pertama mohon untuk dimaafkan dan yang kedua mohon untuk dibenarkan. Jadi teman-teman boleh banget diskusi, boleh nanya, boleh kasih kita saran dan memperbaiki apa yang udah kita obrolkan ini di kolom komentar kayak gitu. Betul banget itu. Oke deh. Jadi Iya, ada yang mau ditambahkan lagi nih Kak? Atau sudah eh, cukup? kayaknya udah cukup deh. Kayak kalau misalkan ada yang mau ditanyain lagi bisa DM, ya pengen banget di DM. Oh iya bisa banget. Serbu aja DM-nya Kak Puspa, Nah, langsung aja. tanya-tanya. Ya, ya Ya udah. makasih ya Ryan ya. Iya, makasih juga ya Kak udah sharing-sharing bareng nih kita. Semoga bermanfaat dan stay safe ya Kak, tetap di rumah aja. Iya, Ryan juga ya, stay safe ya. Siap Kak, insya Stay safe, Allah. stay at kosan. Iya, stay at kosan. Ya udah Kak. Lain tutup ya Ya, Kak. iya. Oke, thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.